Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai Garuda Muda menyala di Piala Asia, kita bergabung dengan manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selamat malam, Pak Sumarji. Baik, selamat malam Pak Sumarji. Selamat malam, Mbak. Baik. Terima kasih ini Baik. Undang sama iNews. Baik, ini belum di Jakarta ya Pak Sumarji, belum ke Qatar lagi? Baik, Pak Sumarji, bisa mendengar suara saya? Iya, belum. Baru kan semalam saya datang. Rencana sih bisa, Mbak. Baik. Ya, Mbak. Suaranya putus ya, Mbak? Ya, sekarang aman sih Pak Sumarji. Berarti suara saya jelas ya. Baik Pak Sumarji, ya. Ini kalau kita ngelihat kemarin usai kemenangan kemarin melawan Yordania gitu ya, akhirnya kekuatan timnas U23 diakui oleh tim lawan begitu, dan proses transisi yang cepat salah satunya ini serta dengan kepercayaan diri dari pemain yang nggak over tapi bisa bawa bola dengan nyaman. Gimana tanggapan Anda, Pak Sumarji? Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak ini ya, khususnya para pemain, ini adalah proses yang cukup panjang ya, dari apa yang selama ini diajarkan oleh Coach Sintayong ya. Dari sisi sisi kekuatan fisik, dari mental, dan juga dari sisi disiplin, itu yang selalu ditekankan oleh Sintayong kepada para pemain. Sehingga kalau tadi ditanyakan berkaitan dengan permainan timnas Garuda Muda yang semakin bagus, ya itu adalah buah dari proses yang dijalankan selama ini, dan terkhusus untuk Piala Asia U23 ini memang kan kita mempersiapkannya itu kan dari jauh-jauh hari, dari sejak bulan suci Ramadan kemarin. Kita semua sudah bergabung untuk mengikuti TC di Dubai, terus dilanjutkan dengan sekarang ini di Doha, sehingga pertemuan atau kumpulnya anak-anak semuanya di timnas Garuda U23 ini kan boleh dikatakan cukup panjang ya, sehingga chemistry terbangun dengan baik, fisik juga terjaga dengan baik, step by step naik, meningkat, dan tentunya disiplin juga baik, apalagi berkaitan dengan mental. Ini adalah bagian terpenting yang selama ini ditekankan oleh pelatih Sintayong dan seluruh asistennya kepada para pemain. Seperti itu kalau kaitannya dengan apa yang Mbak tanyakan tadi. Baik, jadi peningkatan disiplin gitu ini juga membentuk, karena permainan melawan Yordania ini juga kita lihat cukup bagus gitu ya, Pak Sumarji. Tapi kalau misalnya nanti kan ini lolos ke perempat final, Pak, akan bertemu dengan Korea Selatan. Nah, gimana nih? Karena kan Coach Sintayong kan dari Korea Selatan, nanti Indonesia akan melawan Korea Selatan. Apa akan jadi masalah atau seperti apa, Pak Sumarji? Ya. Ini pertanyaan ini beberapa kali teman-teman juga menanyakan ke saya. Ya, karena kita penasaran gitu. Ya, banyak yang penasaran gitu. Karena ini adalah berpikir bahwa Sintayong tadinya kan menukangi timnas Korea Selatan dan sekarang timnas Indonesia. Jadi saya kira wajar lah itu kalau banyak mempertanyakan dan banyak tanya-tanya ya pernyataannya. Jadi begini, sebenarnya di awal itu ketika kita pertandingan dari awal ya Piala Asia di Doha ini kan sudah memprediksi gitu kan, dari masing-masing grup kan. Nah, kita akan ketemu dengan grup sebelah ya. Ini grup kita pasti akan ketemu dengan, kalau tidak Korea Selatan ya Jepang. Pasti itu kita udah bisa membaca. Terlebih setelah kita menang lawan Australia, itu kita yakin, oh ini pasti kita bisa lolos begitu ke 8 besar. Nah, pertanyaannya 8 besar itu siapa gitu? Apakah itu Jepang atau Korea? Sebenarnya sih di awal kita sih dari diskusi kami dengan tim kepelatihan itu sih berharap supaya Jepang begitu kan. Nah, tetapi rupanya kan ini ketemunya kita sama Korea, tetapi tidak, memang dari hitung-hitungan itu kan
kemungkinan dari lihat permainan ini kayaknya ini si Korea ini. Nah, makanya beberapa kali di evaluasi kami di tim itu selalu membahas berkaitan dengan timnas Korea. Maka dari tim analis sudah langsung bergerak dengan cepat, mengantisipasi, mempelajari dan menganalisis lah seperti apa sih Korea saat sekarang ini. Tapi sebenarnya harusnya Coach Shin Tae-yong harusnya sudah tahu dong karakter-karakter dari pemain Korea Selatan itu seperti apa gitu ya, Pak Sumarji. Jadi mungkin akankah lebih mudah begitu menggambar karakternya pemainnya begitu untuk diterapkan nanti sama pemain kita? Ya, jadi Coach ini memang sering beberapa kali mengatakan kamu main seperti pemain Korea gitu. Jadi anak-anak sudah mengikuti itu gaya mainnya timnas Korea itu. Mulai dari kekuatan fisiknya, larinya, dan lain, banyak lah. Karena apa? Karena kan memang hari-harinya boleh dikatakan tim kepelatihan itu kan juga sebagian besar dari ini kan timnas Korea kan, sehingga apa yang dijalankan itu ya diterapkan di anak-anak. Maka ini sebenarnya sangat menarik nih kalau saya ini ya sangat menarik karena kita akan ketemu orang yang sama-sama boleh dikatakan punya fisik karakter menerapkan seperti gaya Korea gitu. Nanti besok kita lihatlah seperti apa. Oke, bahkan ini banyak banget candaan di sosial media gitu ya, netizen ngomongin nanti kalau Coach Shin Tae-yong ngasih tahu Korea ketahuan dong gitu-gitu, lucu banget kalau Pak Sumarji ngikutin gitu ya. Tapi soal amunisi tadi juga dijelasin soal sebenarnya udah kebaca dan menyiapkan amunisi gitu ya untuk nanti melawan Korea. Karena kalau kita tahu Nathan John ini kembali ke klubnya gitu ya, berarti absen dong nanti lawan Korea ya Pak Sumarji, atau seperti apa? Adakah negosiasi biar Nathan tetap bisa main sama pas di lawan Korea? Jadi begini, federasi itu sudah berupaya keras ya, berupaya maksimal dari dari beberapa komunikasi yang sudah dilakukan. Pak Ketua Umum itu sudah betul-betul all out ya, memperjuangkan supaya Nathan bisa kembali bergabung ke timnas, dan itu sudah dilakukan intens oleh Pak Ketua Umum dan juga beberapa teman-teman di federasi yang memang ada akses ke klub dan juga ke federasi di Belanda, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman oleh federasi ini berupaya keras lah bagaimana supaya bisa bergabung kembali si Nathan, karena ya kita tahu bahwa memang kehadiran Nathan itu bisa menambah motivasi dan bisa menambah PD-nya para pemain ya. Tetapi ini perlu juga saya sampaikan bahwa kalaupun misalkan ini Nathan tidak bisa, itu bukan juga artinya tidak akan jadi persoalan yang sangat besar begitu. Karena apa? Karena kan kita tahu bahwa posisi Nathan sendiri itu bisa ditempati oleh pemain yang lain gitu, dengan kualitas yang boleh dikatakan ya tidak beda jauh lah seperti itu. Sehingga saya kira tidak perlu takut-takut atau tidak perlu rasa ragu-ragu keberadaan para pemain yang saat sekarang ini membela Indonesia di Piala Asia. Oke, baik, itu kita harapkan bahwa nanti lawan Korsel akan menang dan selanjutnya akan jadi juara gitu ya. Baik, Pak Sumarji, salam untuk teman-teman timnas U23. Terima kasih telah bergabung di Ini Sore. Salam sehat selalu.